Tarif impor yang diluncurkan oleh Presiden Donald Trump kepada nyaris semua negara di dunia kini menyempit hanya menjadi satu negara. Negara itu adalah China. Hal ini setelah Trump resmi mengumumkan jeda selama 3 bulan untuk pemberian tarif pada Rabu 9 April 2025 lalu, kecuali untuk China. Semua pasang mata kini tertuju ke dua negara penguasa ekonomi global ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, perang dagang yang terjadi sekarang ini tampaknya semakin mengerucut kepada peperangan antara Amerika dengan China. Kenapa dikatakan demikian? Sekarang semakin menjurus peperangan ini, perlawanannya antara dua negara besar ini. Ketika Amerika menaikkan tarif untuk barang-barang China masuk ke Amerika, China bukannya menunjukkan ingin bernegosiasi dengan Amerika, tetapi China membalas dengan menaikkan tarif yang melebihi kenaikan tarif dari yang dilakukan Amerika terhadap China. Dan ternyata Amerika bukannya diam, bukannya mengalah, tetapi menaikkan tarif lagi, sehingga sekarang ini tarif masuk barang-barang China ke Amerika menjadi 125%. Sahabat BN, yang jadi pertanyaan sekarang ini, perang dagang yang menjurus kepada dua negara besar, yang satu berada di blok barat, yang satu berada di blok timur ini, siapakah yang akan memenangkan peperangan ini? Atau apakah akan berimbang peperangan ini? Ataukah akan sama-sama kalah kedua-duanya, artinya hancur kedua-duanya? Mari kita lakukan analisa tentang hal ini. Sahabat BN, kalau kita perhatikan, kita tahu bahwa yang memulai perang dagang ini adalah Amerika. Tentu saja Amerika ketika akan memulai perang dagang ini sudah memperhitungkan demikian matang. Walaupun kita tahu Presiden Donald Trump itu adalah seorang pebisnis yang terbiasa lebih banyak action daripada mikir. Kalau kita perhatikan perhitungan Amerika memulai perang dagang ini diawali dengan terlihatnya oleh Amerika sejumlah negara akhir-akhir ini dapat dikendalikan oleh China dari sisi perdagangan atau perekonomian, terutama negara-negara yang berada di timur. Dan semakin tampak lagi ketika beberapa negara yang tadinya tidak masuk, akhir-akhir ini masuk bergabung di BRIC. Saat inilah semakin jelas bahwa China punya keinginan mengalahkan Amerika dari sisi pengaruhnya di dunia, terutama dari sisi perekonomian. Ini kalau dibiarkan oleh Amerika, bisa jadi Amerika nanti tidak lagi akan dipandang oleh negara-negara dunia bahwa Amerika adalah negara adik kuasa, negara superpower. Sebab bagaimanapun penentu sebuah negara itu kuat ekonominya. Setelah ekonomi, baru nanti diiringi oleh teknologinya, terutama teknologi perang. Dengan demikian, maka langkah yang diambil pertama sekali oleh Amerika untuk menunjukkan bahwa dia adalah tetap masih negara superpower, masih negara dikuasa, dia lakukan perang tarif dengan menaikkan tarif kepada sejumlah negara atau 20 negara di dunia terhadap barang-barang mereka atau ekspor mereka yang masuk ke Amerika.
kita melihat di sini kemarin ini kan ada negara yang memilih untuk melawan seperti Kanada, China, dan sejumlah yang lain. Tetapi sangat banyak pula negara yang memilih untuk bernegosiasi. Sebenarnya yang diinginkan oleh Amerika atau target dari Amerika adalah dengan dinaikkannya tarif terhadap negara-negara yang ada di dunia ini adalah agar negara tersebut melakukan negosiasi dengan Amerika. Kalau nanti negara-negara yang terkena kenaikan tarif ini melakukan negosiasi dengan Amerika, maka disinilah Amerika nanti akan bisa memberikan tawaran-tawaran kepada negara-negara tersebut. Tawaran terakhir tentu saja bagaimana agar negara tersebut tidak melakukan hal-hal yang melawan Amerika. Satu pertanyaan menyeruak, apakah Cina bisa menang melawan tarif AS? Dalam hal ini, Amerika sebelum memulai perang dagang ini, kita yakini telah lebih dahulu memperkuat konsolidasinya dengan negara-negara sekutunya. Bagaimana dengan China? China memang kita tahu semenjak beberapa dekade terakhir ini berupaya untuk menjadi negara superpower, untuk menjadi negara adikuasa di dunia, untuk mengalahkan Amerika. Dari berbagai sisi, terutama dari sisi ekonomi. Setelah itu baru dari sisi teknologi, termasuk dari sisi teknologi perang. Ini tidak dapat dimungkiri. Sejumlah negara, terutama negara-negara yang berada di dunia belahan timur, telah dapat didekati oleh China. Contohnya saja Indonesia. Dan ketika terjadi perang dagang ini, kita melihat China berupaya melakukan konsolidasi dengan negara-negara yang selama ini telah didekatinya. Dan kunjungan yang akan dilakukan oleh China ke negara-negara yang ada di timur, di Asia, pekan depan, kita yakin itu dalam rangka China melakukan konsolidasi atau pendekatan kepada negara-negara yang mungkin selama ini negara-negara yang dianggap oleh China berada dalam barisannya melawan Amerika. Tetapi dalam kondisi ini, sahabat BN, kalau kita perhatikan, apapun alasannya, China masih kesulitan untuk mengalahkan Amerika. Kenapa demikian? Amerika kelihatannya memang telah terlebih dahulu melakukan konsolidasi kepada negara-negara sekutunya. Dan negara-negara sekutu Amerika itu pada umumnya terbilang negara yang sudah maju, negara yang sudah kuat. Berbeda dengan negara-negara yang didekati oleh China, yang pada umumnya negara-negara berkembang yang berada di dunia belahan timur. Contoh, negara-negara yang berada pada barisan Amerika, sebut saja negara-negara yang ada di Eropa, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, dan lain sebagainya. Yang semua negara itu adalah negara-negara yang sudah sangat mapan, sudah sangat kuat. Laju tarif yang diberikan Trump ke Cina sungguh mencengangkan. Hanya dalam waktu seminggu, angkanya naik dari 54%, selanjutnya 104%, dan kini 125%. Dikutip dari CNN, pertikaian ini menciptakan keretakan bersejarah yang tidak hanya akan menimbulkan penderitaan bagi kedua pihak, tapi juga ketegangan luar biasa pada persaingan geopolitik mereka. Donald Trump sempat menyebut Cina merespon dengan cara yang salah. Melalui media sosial pribadinya Truth Social, Trump menyebut Cina salah langkah karena panik. Ia juga menggambarkan hal itu sebagai sesuatu yang dipicu ketidakmampuan Cina.
Namun Beijing nampaknya tidak mungkin membalas tanpa perhitungan yang matang. Presiden China Xi Jinping melihat tidak ada pilihan bagi negaranya selain terus melawan perundungan sepihak yang dilakukan oleh Amerika. CNN menulis, Xi hanya ingin menarik perhatian orang banyak. Secara terbuka, China telah membangkitkan gairah nasionalisme yang kuat atas tindakan balasannya. Bagian dari strategi yang telah dipersiapkan secara diam-diam selama lebih dari 4 tahun sejak Trump terakhir menjabat. Beijing melihat eskalasi cepat Trump menegaskan keengganan AS untuk berunding. Para pengamat mengatakan China tidak hanya siap untuk melawan, tapi juga menggunakan kekacauan perdagangan yang dibuat Trump untuk memperkuat posisinya sendiri. Prediksi ini salah satunya disampaikan oleh analis ekonomi di lembaga pemikir Maris Jacob Gunter yang berpusat di Berlin. Beijing disebutnya sudah memperkirakan akan ada pertikaian berkepanjangan dengan AS dan sekutunya, dan tantangan itu diterima oleh Xi Jinping. Jadi dengan ini, sahabat BN, kelihatannya untuk perang dagang kali ini, Amerika belum bisa agaknya dikalahkan dengan telak oleh China. Dan kalau China nanti masih bersikeras melawan, bisa jadi China nanti bertekuk lutut kepada Amerika. Dan jika kita kaji kondisi terburuk, jika sempat perang dagang ini berujung kepada perang terbuka, perang fisik, ketika perekonomian tidak bisa lagi terkendali dan harus diselesaikan secara politis, dan perang dagang harus berujung kepada perang terbuka, kita yakin China juga akan kewalahan. Karena negara-negara yang berada di barisan China sekarang ini kelihatannya seperti dikatakan tadi adalah negara-negara yang pada umumnya masih berada pada kategori negara berkembang. Sedangkan negara-negara yang berada di barisan Amerika adalah negara-negara yang sudah maju. Karena itu, sahabat BN, kita melihat perang dagang ini bisa jadi akan segera berakhir ketika nanti China tidak lagi bisa berkutik di bawah tekanan Amerika. Tetapi apakah China akan menyerah begitu saja? Tidak. Saya yakin tidak. China akan berupaya memperlihatkan kekuatannya kepada dunia bahwa dia mampu melawan Amerika. Setidaknya ini bagi China adalah memperlihatkan kepada dunia bahwa dialah satu-satunya negara di dunia sekarang ini yang mampu berani melawan negara superpower Amerika. Dengan ini, maka nanti akan muncul setelah perang dagang ini ke permukaan bahwa hanya ada dua negara yang paling kuat di dunia. Pertama negara Amerika, kedua negara China. Amerika berada di barat, sedangkan China berada di timur. Jadi ini hitung-hitungan kedua negara ini kelihatannya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tentu dengan adanya perang dagang sekarang ini harus lagi-lagi mengintrospeksi diri. Bagaimana agar kita ke depan bisa secepatnya bergerak menjadi negara yang kuat, terutama di bidang ekonomi. Sebab kita Indonesia punya bekal, punya modal untuk itu. Kita punya sumber daya manusia yang banyak sebagai pasar bagi dunia. Karena kita punya pasar yang sangat besar. Di samping itu, Indonesia punya kekayaan alam yang melimpah. Ini modal kita. Tetapi apa kelemahan kita selama ini, kekurangan kita selama ini? Kita punya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, baik ditinjau dari sisi pendidikan maupun ditinjau dari sisi yang lainnya.
Selanjutnya, negara kita masih belum mampu lagi keluar dari kerangkeng korupsi. Negara kita masih berada di dalam hukum yang lemah. Negara kita masih berada pada birokrasi yang masih belum lagi bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pengusaha atau kepada publik.